Setelah saya sudah menyampaikan pesan iman dan takwa kepada Allah dan Rasulullah, perkenankan saya menyampaikan suatu materi judul yang berjudul pedulinya sebagai seorang muslim untuk selalu tetap bersama dengan orang-orang yang berada di jalan agama Allah, serta peduli dan siap untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersamalah engkau dengan orang yang siddiq, orang yang jujur, orang yang lurus, orang yang hatinya betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain, Allah pun telah memerintahkan kepada kita, memberikan peringatan. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah, maka niscaya Allah akan menolongmu, dan Allah akan tetap akan selalu meneguhkan pendirianmu. Ini panjang, ini meneguhkan pendirian. Apakah kita tetap istiqomah sampai akhir hayat? Apakah kita dimudahkan pada saat sakaratul maut? Apakah kita diselamatkan dari azab kubur? Apakah kita diselamatkan pada saat dibangkitkan di padang mahsyar, mendapatkan syafaat dan dimudahkan dihisab, tidak punya masalah? Dan apakah kita bisa dijemput oleh baginda di pintu surganya Allah dan dimasukkan di dalam surga, nikmat yang paling tertinggi, liqa'a rabbik, bertemu dengan Allah Sang Maha Kekasih. Dalam rangkaian ini, saya mencoba ingin kembali menggugah semangat keimanan kita tentang rasa kesadaran kita untuk peduli kepada agama, terkhusus saudara kita yang sementara ini dibantai, diusir, dibunuh, dizolimi di jalur Gaza, di Rafah, di Palestina. Apa yang menyebabkan kita ini wajib hukumnya untuk membela saudara kita di Palestina? Walaupun kita ini tidak mungkin bisa mampu datang berangkat ke sana, mati di dalam jihad, mati syahid, jaminannya surga. Tapi setidaknya ada bara yang sangat tegas, yang sangat keras, membenci kepada kezaliman, membenci mereka yang memerangi Islam. Jelas Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu jahidil kuffar wal munafikin wa ghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masyir.
Wahai orang-orang yang beriman, perangilah atau berjihadlah engkau kepada orang kafir dan orang-orang yang munafik. Bersikap keraslah engkau kepada mereka, karena tempatnya mereka adalah neraka. Kenapa? Dan apa yang menyebabkan kita wajib untuk membela saudara kita? Iya. Yang pertama, masalah akidah. Kemudian yang masalah apa? Masalah ibadah. Kemudian masalah apa? Masalah sejarah. Akidah. Bagi setiap seorang muslim, dia diikat dengan satu ikatan tali akidah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang muslim, orang mukmin itu bersaudara. Walaupun kita jauh tempat jaraknya di Palestina, tapi mereka saudara kita yang diikat dengan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, masalah ibadah. Kaum muslimin jangan lupa kiblatnya umat Islam yang pertama sebelum Ka'bah Al-Mukarramah adalah Masjid Al-Aqsa. Iya. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemenangan Fatu Makkah, di mana Ka'bah waktu itu di dalamnya masih banyak tersimpan benda-benda berhala, patung-patung Lata, Uzza, Al-Manata. Ada ratusan patung yang di dalamnya. Nanti setelah Fatu Makkah dihancurkan semua patung berhala yang ada di dalamnya. Akhirnya datang perintah. Rasul menguasai Mekah dengan aman. Inna fatahna laka fatham mubina. Kemenangan yang nyata. Akhirnya apa? Turun perintah Allah. Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah Baitullah adalah menjadi pusat kiblatnya umat Islam sampai sekarang. Yang sebelum Ka'bah, Masjidil Aqsa adalah kiblatnya umat Islam. Ini yang harus kita sadari. Dan ingat, kita harus sadari saudara sekalian, salah satu di antara keinginan, kemauan, keserakahan, kezaliman, kebiadaban, dan terorisnya Amerika, sekutunya, dan Israel, Yahudi laknatullah alaih, mereka ingin menguasai Masjidil Aqsa yang di dalam sejarahnya sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah bermi'raj naik ke Sidratul Muntaha, beliau sempat singgah sholat sunnah memimpin para nabi-nabi terdahulu. Beliau imamnya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini yang kedua, masalah ibadah. Jadi saudara sekalian, kita wajib untuk membela saudara kita di Palestina. Dan kita tidak rela apabila masjidnya umat Islam, Masjidil Aqsa, mau diambil dengan secara zalim. Mereka ingin menggantikan yang namanya kuil-kuil biara. Mereka ingin merobohkan Masjidil Al-Aqsa. Dan mereka tahu di dalam Masjidil Aqsa banyak harta peninggalannya
Nabi Sulaiman alaihissalam beserta dengan istrinya Ratu Balqis alaihissalam, itu mereka mau ambil harta di dalamnya. Tapi kita yakin sampai hari kiamat, insya Allah dengan kebesaran Allah, pasti mereka tidak akan bisa mengambil alih hak kuasa Masjidil Aqsa. Walaupun banyak dari saudara kita yang mati dibantai, nah tapi kematiannya itu mereka adalah syahid di jalan Allah. Matinya adalah surga untuknya, Jannatul Firdaus. Ini yang harus kita pahami saudara sekalian.